warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hairunisa dengan NIM 1523314. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara sebagai satu hukum khusus yang merupakan salah satu dari cabang ilmu hukum lainnya yang memiliki definisi dan ruang lingkup. Dengan contoh kasus, sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Hal pertama yang harus kita ketahui dalam pembahasan ini yaitu yang pertama, definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana pemerintahan bekerja, bagaimana pejabat menjalankan kewenangan, serta bagaimana hukum antara pemerintah dengan rakyat. Menurut Van Vollenhoven, hukum administrasi negara merupakan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum istimewa yang timbul dari pekerjaan istimewa pemerintahan. Sederhananya, hukum administrasi negara itu ibarat rambu-rambu supaya pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan rakyat juga punya dasar hukum untuk melindungi haknya. Dari definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum administrasi negara bukan sekadar mengatur pemerintah, tetapi juga memberikan perlindungan bagi warga negara agar tidak dirugikan oleh tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Adapun dasar hukum dari hukum administrasi negara di Indonesia antara lain, yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya semua tindakan pemerintah harus berdasarkan dengan hukum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi payung hukum utama bagi tindakan pejabat administrasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberi jalan bagi rakyat untuk menggugat keputusan pemerintah yang merugikan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara bisa dilihat dari tiga aspek. Yang pertama yaitu subjeknya. Pihak yang terlibat yaitu pejabat atau instansi pemerintah di satu sisi dan warga negara di sisi lainnya. Yang kedua, objeknya. Tindakan pemerintah seperti penerbitan izin, pencabutan izin, pengangkatan pejabat, pemberhentian, atau keputusan lain yang mengikat masyarakat. Yang ketiga, tujuannya. Memastikan pemerintah bekerja sesuai hukum, menjaga keteraturan, dan melindungi hak warga negara agar tidak dirugikan oleh keputusan pejabat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Seorang pengusaha di Surabaya mengajukan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada pemerintah kota. Namun permohonan izinnya ditolak tanpa alasan yang jelas. Penolakan izin ini termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN. Merasa dirugikan, pengusaha tersebut kemudian mengajukan gugatan ke PTUN. Di pengadilan, hakim menilai apakah keputusan pemerintah menolak izin itu sesuai dengan prosedur, apakah pejabat yang menolak memiliki kewenangan, dan apakah penolakan tersebut sudah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Jika ternyata terbukti pemerintah menolak izin tanpa dasar hukum yang sah, maka PTUN dapat membatalkan keputusan tersebut, bahkan memerintahkan pemerintah untuk menertibkan IMB bagi pengusaha tersebut. Kasus ini menggambarkan bahwa PTUN berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah, sehingga hak warga negara tetap terlindungi. Baiklah, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum khusus yang mengatur tindakan pemerintah. Ruang lingkupnya mencakup subjek, objek, dan tujuan hukum. Melalui lembaga PTUN, warga negara bisa mendapatkan perlindungan hukum dari keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Dengan demikian, hukum administrasi negara sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak warga negara. Demikianlah penjelasan dari tugas video yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.